Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di salah satu program di Real Ramadan spesial bareng Habib Muhammad bin Anis. Ini tepuk tangan nih guys. Gimana Habib, masih ada bolongnya puasanya di... Alhamdulillah, sementara ini buka masih maghrib, alhamdulillah. Iya, masih buka masih maghrib Bib. Lah gimana kalau... tak kasih pertanyaan Bib ya? Oke, boleh. Mas Rizky, Mas Bonjol masih puasa? Lancar, aman? Kalau sekarang enggak Bib, karena kan udah buka. Oh gitu, oke. Malam ya. Yang membatalkan puasa itu apa Bib? Ini pertanyaannya kalau dari jenengan ini saya rasa saya jawaban apa pasti salah saya. Jadi mending jenengan aja yang jawab. Yang membatalkan puasa adalah azan maghrib. Oh iya. Ini jawaban yang mengundang anarkis ini Pak. Ini boleh, ini topik saya pakai buat pengajian saya boleh nggih? Boleh. Boleh ya, teman. Tuh. Saya kenal beliau itu sudah mulai 2000 berapa Pak menjenengan awal kajian di Nawa Hijrah itu? Oke, lama, mungkin sekitar 2017 insyaallah. Ya itu pertama kali datang beliau iki kewaya lagi Habib, gak mungkin ya Habib kok ini. Tinggal polanya ya Allah Indonesia banget, Pak. Alhamdulillah. Malah saya pertama kali ketemu jenengan pakai Vespa. Kalau sampai sekarang. Sampai sekarang pakai Vespa. Terus dikasih tahu sama teman-teman Nawa Hijrah, Bib ini katakanlah influencernya Malang. Mosok sih saya bilang begitu. Bukan, calon wakil wali kota. Oh ya, gitu, ya Allah, amin. Jenengan pengen proyek apa, Bib? Aman nanti. Jadi kita ngomongin puasa, tapi kita ngomongin soal olahraga nih, Bib. Boleh. Ya kan? Olahraga in the sport? Yes, in the sport, man. Yes. Do you like sport? Yes, in the sport. Bahasa Inggris ya APR itu. Water sport. Water boom, yes. Kalau ngomongin olahraga nih, Beb, kita kan lagi puasa. Sebelumnya kita kasih tahu bahwa kita adalah satu teammate di Nawak Basket Malang. Teman-teman Nawak Basket Malang wajib nonton realism ya, wajib. Oke. Wajib untuk nonton kajian ini, teman-teman basket kita, karena kita main Nawak bagus. Basket, Mas Boncel ini kalau main basket, saya akui memang nggak nyangka ya, kalau beliau ini ternyata pemain yang baik. Jangankan lawan, teman aja dilewati sama beliau. Saking baiknya ya? Saking hebatnya. Ring lawan dimasukkan, ring sendiri dimasukkan. Nah, itu saking baiknya saya, Pak. Gak ada karena orang... sedekah kepada lawan. Jangan sampai lawan itu sakit hati karena kita menang. Benar sekali. Kita juga berbagi, Pak. Nah, ini. Karena beliau ini ya, kalau saya bawa bola, beliau kalau saya lewatin, dipersilakan, Pak. Monggo. Sambil beliau teriak apa? Saya punya wudhu. Kan gak batal pun kita sama cowoknya, belum gitu loh. Kan gak batal. Kok bisa gitu. Tapi beliau ini adalah salah satu dulunya atlet basket. Tapi yang gagal ya, yang gagal. Bukan yang gagal, kalau jenengan jadi atlet siapa bintang tamu sekarang. Gitu loh, Beb. Selalu bener jenengan. Loh, saya selalu salah, Beb. Karena kan saya cowok, Beb. Selepas kan wanita, Beb. Betul. Pernah itu suatu ketika kita berdua itu lagi lawan. Iya. Habib di tim A, saya di tim B. Saya dicegal, Pak. Iya, betul memang. Alhamdulillah. Tapi nggak jatuh ya. Kok alhamdulillah, Beb? Emosi, Pak. Saya waktu lagi dribble bola, rambut jenengan itu masuk ke motor. Bukan hanya tumo ya, tapi gergaji-gergaji juga. Jadi tim basket kita itu malah nggak cair kalau nggak ada beliau ini, sehingga kita tunggu habis Lebaran ya. Kita main lagi insya Allah. Bener. Jadi setiap basket kan setiap hari Rabu kita. Okay. Hari Selasa mesti langsung kontak. Besok basket jangan lupa. Oh ya siap. Kita Rabu datang nih, Des. Bawa raket. Pernah kemarin dulu bawa raket. Iki basket ngerti raket, serius bawa raket dia. Ternyata main di sebelah ya. Akhirnya yang cair raketannya. Basket nggak itu cair. Beb, kita kalau ngomongin olahraga ini, Beb, kita kan di bulan puasa ini kan rata-rata olahraga itu beralih di setelah tarawih nih. Beralih setelah tarawih nih. Biasanya kan kalau kita olahraga sore, kadang-kadang sore. Nah, suatu ketika saya itu olahraga ini, Beb. Olahraga saking capeknya olahraga, langsung tidur nih, Beb. Iya. Lalu tiba-tiba di pertengahan malam tiba-tiba ada yang basah.
Masya Allah. Loh, kok Masya Allah, Beb? Nah, itu bagus sekali gitu loh. Mimpi basah maksudnya? Bukan mimpi, Beb. Tapi tiba-tiba tahu-tahu basah. Tahu-tahu Gak tuh. usah dipraktekkan. Oh, iya, enggak. Coba ini. Akhlaki oleh loro kan. Tahu-tahu itu bahasa, Beb. Akan bingung tuh, Beb. Enggak ada di mimpi, enggak ngapa-ngapain, Iya. habis olahraga mungkin kecapean. Oke. Tapi tiba-tiba itu Loh, bahasa. Ada Iya. fotonya kok, Beb. ada apa ya? Nanti bisa. Itu pertanyaannya ya. Iya. Itu Memang- aku harus mandi wajib lagi. Aku harus mandi besar atau mandi wajib atau gimana, Beb? atau menghilangkan cuma najisnya. Iya, menghilangkan. Pertanyaan istimewa sekali karena ini sering jadi masalah teman-teman yang masih muda nih. Karena kan memang masih muda itu in the young mereka ini. Yes, in the young, Sehingga in the sport. sering in the sport, mereka olahraga macam-macam dari seperti basket, kemudian kopak sodor dan lain sebagainya. Olahraga yang dilakukan oleh teman-teman yang muda ini seperti dulu saya cerita sedikit Mas Bonjal ya, walaupun ini sedikit curhat juga karena saya ya. dulu main di Bima Sakti satu tim dengan Mas Yayan, Mas kebanggaan warga Malang sampai ke timnas beliau ya. Saya ke timnas GOR begitu. Jadi saya berhenti karena memang ya mungkin Allah memilihkan jalan saya untuk ngajar agama, tapi saya sangat berterima kasih kalau dulu saya sukses di main basket, mungkin kita seperti yang jenengan katakan kita nggak akan duduk di sini waktunya. Dulu saya pernah juga seperti jenengan itu setelah latihan fisik yang sangat keras ya, macul, angkat batu dan lain sebagainya. Tahu-tahu in the morning, you know what I'm saying? Yes. Itu something wet gitu kan. Tahu-tahu basah. Nah, di situ saya baru ingat pelajaran fikih dasar bahwa kalau ada something wet untuk laki-laki, kalau untuk perempuan kan kita tahu sendiri seperti datang bulan. Kalau laki-laki kan nggak ada datang bulan. Sehingga ada 3 yang untuk laki-laki. Ada mani, bukan numani ya. Oh. Ada mani. Numani itu baksonya beliau. Iya, di ngomong merah Rawang. lagi kok di Janangkot. Iya, boleh. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Ya. Wadi ini bukan Cak Wadi. belimbing Cak Wadi, bukan. Nah. Mani itu yang keluarnya di follow oleh apa sih, dibarengi gitu ya. Oke, dibarengi. Saya kadang-kadang bahasa Inggris itu kalau sudah jam 8 ini metu dewe kan. Jadi diikuti oleh rasa mohon maaf rasa enak ya, kemudian enak wong lanang itulah. Ya. Kemudian lebih kental, kemudian juga ada mimpi biasanya. Mimpinya itu mimpi basah, jadi seperti hujan, tsunami dan lain sebagainya itu. Jadi biasanya mimpi hubungan dengan perempuan, itu keluarnya mani. Ada lagi yang madhi. Madhi itu tidak harus mimpi. Biasanya kalau suami istri sedang, ini mohon maaf kepada teman-teman yang jomblo ya, mungkin Mas ini Mas apa tadi? Edar. Mas Heder kan sudah nikah ya, tapi Mas kalau Roban. mas-mas yang belum nikah ini ada yang namanya madhi, itu biasanya kalau sebelum melakukan hubungan atau konektivitas kepada istri, itu biasanya kalau sudah in the foreplay, itu biasanya ada madhi yang keluar. Madhi itu keluar karena apa? Karena ada syahwat tinggi yang sudah high in the limit kepada laki-laki, sehingga dia sebelum keluarnya mani itu biasanya keluar madhi. Atau juga mungkin satu hal yang dilarang dalam agama, melihat pornografi gitu ya. Itu melihat pornografi itu kan biasanya kalau ceritain teman-teman, aku ini nek dikandani ceritane arek-arek lho. Oh, jenengan. Oh, nggih. Loh, maksudnya teman saya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jadi ini dari minggu lalu loh Mas. 3. Oh 3 minggu lalu. Sampai 3 minggu. Oh gitu. Nunggu jenengan. Oh gitu. Ini diplastiki sama teman-teman. Oh, itu. Ojo oleh ono sing Ngombe. Sperma yang keluar gitu. Jadi diikuti rasa enak, kemudian mimpi juga, dan sifatnya dia mohon maaf kental, walaupun kadang-kadang ada di dalam Safinah atau kitab-kitab dasar fikih itu ada bau seperti bau adonan. Cuman saya tidak pernah tahu adonan yang baunya seperti itu. Apakah itu adonan di India atau di mana? Wallahu alam. Kalau madhi itu pakai DZ. Madhi itu dia keluar karena syahwat yang terlalu tinggi tapi tidak tersalurkan. Tapi lagi beda dengan wadi. Wadi sebenarnya. Wadi. Tapi kalau mungkin di Jawa Timur jadi wadi. Wadi. Wadi ini karena fisik yang terlalu capek, ya, menanggung beban karena sudah mau nikah diseleding orang. Nah itu bisa.
Tapi yang keluar bukan wadi tadi, air mata. Itu wadi itu keluar karena terlalu capek. Saya dulu waktu latihan fisik di Bima Sakti, waktu itu entah kenapa mungkin pelatihnya lagi gemes sama kita disuruh naik turun anak tangga tribun itu entah berapa kali dan pulang itu sudah seperti pel-pelan dilampirkan. Jadi tubuh itu sudah tinggal mendelosor begini. Dan tahu-tahu paginya saya bangun, saya lihat kok begini. Ternyata saya melihat beberapa item yang perlu dicek dalam mani. Mimpi enggak, ya. Kemudian ada rasa enak juga enggak. Kemudian dia itu sifatnya enggak kental, tapi seperti mirip lebih di bawahnya sedikit. Oh, ini berarti yang namanya wadi. Dan seumur hidup saya cuman sekali setelah latihan itu. Karena memang biasanya itu karena fisik yang terlalu capek. Bukan hanya karena olahraga in the sport, tapi bisa juga karena mungkin kerja bakti. Kemudian macul dan lain sebagainya. Bisa jadi keluar yang seperti jenengan tanyakan. Maka bagaimana hukumnya 3 ini? Yang satu mani itu suci. Dia enggak najis. Karena itulah calon kita. Kita ini kan, saya pesan kepada teman-teman yang saya cintai, yang melihat video ini, kalau Anda merasa tidak pernah juara, Anda sebenarnya pernah juara beberapa tahun yang lalu, ketika Anda mengalahkan jutaan sel mani yang lain. Saya katakan Anda juara dari jutaan yang bisa masuk ke rahim ibu. Jadi kalau ada kita tuh merasa pernah kalah, ingatlah kita itu pernah menang melawan jutaan. Begitu. Nah, sehingga setelah mani itu masuk ke rahim ibu, kan itu kalau najis berarti kita sekarang ini najis. Nah, makanya mani itu suci. Makanya Rasulullah SAW bahkan pernah mencontohkan ada, mohon maaf, mani mulia beliau di sarungnya, kemudian hanya diusap saja, ada bekasnya di situ dan beliau sholat pakai sarung itu. Itu memang disengaja oleh Rasul untuk menunjukkan ke sahabatnya, sahabat Rasul tadi ya, bukan seperti kita sahabat, sahabat kan FM ya. Kalau ditunjukkan kepada sahabat Rasul bahwa mani itu suci. Maka bagaimana caranya? Boleh tetap dipakai bajunya, akan tetapi wajib mandi besar. Ya, mandi besar itu adalah salah satu amalan yang akan nanti in the closing, nanti kita akan bahas tentang mandi big shower tadi. Mandi besar itu satu hal yang istimewa sekali, nanti insya Allah akan kita bahas di in the closing nanti. Tapi beda antara madhi dan wadi. Kalau madhi dan wadi ini sama, dia dihitung seperti air, mohon maaf, air kencing. Air kencing itu kan dia tidak harus mandi kita. Nah, kalau kita setiap kencing harus mandi, wah pasti akan mengandung berat. Akan tetapi kita pipis cuman disucikan saja dan dibersihkan apa yang terkena dari air kencing tersebut. Jadi kalau mani dia suci tapi wajib mandi. Tapi wadi dan madhi dia tidak wajib mandi tapi dia harus dicuci pakaiannya karena dia hitungannya seperti kencing. Najis tapi tidak harus mandi. Berarti waktu itu aku harus nggak perlu mandi wajib dong? Nggak perlu mandi wajib, lebih ke arah membersihkan sarung atau celana yang dipakai tidur. Wah, kemarin pakai celana apa? Oh ya pakai sarung, dibersihkan. Itu sekitar berapa tahun yang lalu, Mas? Sering terjadi, Beb. Oh gitu ya? Enggak, olahraganya apa sih jenengan? Saya tahu, memang jenengan ini olahraganya luar biasa. Berat ya, Beb? Gitu ya? Mikir kan? Masya Allah. Itu bukan, entah itu habis futsal, habis sepak bola, kan mesti gitu. Mesti. Lapangan besar juga main jenengan? Lapangan besar saya main, cuma main bola aja, nggak profesional gitu, Beb. Nah, tapi ini, Beb, kalau kita nih udah keluar nih, berarti kita nggak perlu, dalam artian itu biasanya kan takutnya kalau mimpi basah itu kadang kan keluar terus, waduh iki aku wedi iki antar mimpi basah apa enggak. Ternyata ada checklistnya tadi itu, ada checklistnya, salah satunya nggak kental, terus katanya bau adonan tadi, ternyata enggak. Nah tapi Beb, kalau mie basah itu dosa apa enggak sih, Beb? Oh enggak. Karena kan berhubungan, Beb, katanya jenengan tadi. Ini loh. Coba bukan langsung tak sliding temen. Tapi ada pendapat juga, sebenarnya pertanyaan jenengan ini ngawur tapi apik gitu loh. Ya, ngawur tapi apik. Ada pendapat ulama juga yang mengatakan begini. Terkadang mimpi basahnya seorang yang, apalagi khususnya masih jomblo ya, itu kadang kasih sayang Allah kepadanya. Oh, bonus. Kenapa? Bisa jadi mestinya dia itu zina, tapi Allah menahannya dengan cara diberi mimpi basah.
Sehingga dengan mimpi basah itu dia merasa lebih cukup. Karena kan kalau sudah lama sekali tidak, apalagi yang sudah menikah ya, lama sekali tidak berhubungan itu agak kurang baik. Maka ada beberapa orang yang setelah tidak berhubungan, kalau istrinya lagi datang bulan, dia diberi mimpi basah oleh Allah, walaupun sudah nikah. Nah itu untuk membuat dirinya lebih cooling in the down gitu ya. Ada doanya nggak sih, Bib? Apa cuma mimpi basah? Ya. Tidak bisa lah. Nggak bisa ya? Wah. Itu tadi. Itu doa untuk mangan konco itu ya. Itu tadi mungkin katanya mau jelaskan tentang yang mandi besar tadi. Iya, benar. Mandi besar itu big shower bahasa Inggrisnya. Itu satu amalan yang sangat istimewa, tapi mungkin sering dari kita lepas dari pemahaman tentang mandi besar itu betapa istimewanya. Mandi besar itu kan satu hal yang hukumnya wajib dan tidak bisa seseorang sholat atau tawaf atau masuk masjid atau memegang Quran sebelum dia mandi besar. Mandi besar itu sifatnya dia dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Karena kadang ada yang mandi besar itu dalam keadaan setelah dia berhubungan. Karena misalnya seorang suami istri yang mohon maaf berhubungan di malam hari, ini kok malah ke seksologi, oh tadi saya enggak di briefing begini loh. Jadi mohon maaf kalau seorang suami istri satu pasangan berhubungan di malam hari, kemudian kadang ada yang saking takutnya tidur dalam keadaan tidak suci, mereka itu malah kadang mandi saja sebelum tidur dan itu yang terbaik. Jadi boleh tidur dulu, mandinya besok, tapi dengan syarat disucikan the pohong, you know what I'm saying? I know the banana, man. And the banana. Itu dibersihkan dulu, disucikan, kemudian dia wudhu baru tidur, sunahnya begitu. Kalau misalnya mau mandinya besok, tapi kalau mandinya langsung setelah hubungan dengan istri tadi, maka itu jauh lebih baik. Ada beberapa orang yang saking takutnya meninggal malam itu dalam keadaan tidak suci, walaupun nggak ada masalah, walaupun boleh. Makanya orang meninggal itu kan disucikan. Orang meninggal selalu dimandikan. Kenapa? Karena jaga-jaga. Di antaranya tujuannya adalah selain membersihkan, jaga-jaga juga. Siapa tahu dia baru saja junub. Jadi selalu orang mati itu dimandikan. Ada yang takut mati dalam keadaan tidak suci, maka mereka mandi di malam hari, in the middle of the night, and the water is so cold, you know what I'm saying? Yes, I know. Jadi mandi malam hari dalam keadaan dingin, dan itu bukan mandi karena mau segar atau baru basket atau mau kerja, mandinya benar-benar karena ini perintah Allah. Makanya orang mandi junub itu dibanggakan Allah kepada malaikat. Kenapa? Karena lihatlah malaikat, ini orang melakukan sesuatu yang dia murni melakukannya untuk saya saja. Murni karena dia nurut sama saya. Dia tidak mandi, dia tidak mandi karena ingin segar atau dia baru saja olahraga, tapi dia mandinya karena ini perintah saya. Itu yang pertama. Yang pertama dia ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, apalagi masih serumah dengan mertua. Iya toh? Kan mertuanya mungkin akan tanya, "Kok napak no anakku?" Kan. Sehingga mandinya itu pelan-pelan. Ini yang sering diceritakan ya. Pakai selang. Yang sering diceritakan teman-teman saya yang mereka itu nunut ke mertuanya, itu mereka bilang kalau sudah waktunya mandi itu macam-macam caranya. Ya saya tidak perlu cerita di sini. Sehingga dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jarang ada orang yang melakukannya itu dengan nyanyi-nyanyi, dengan mengatakan bahwa sekarang saya lagi mandi junub dan lain sebagainya. Sehingga mandinya secara pelan-pelan. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, orang mandi junub itu setelah mandi tidak mungkin cerita. Ya kan nggak mungkin. Foto ya toh. Habis mandi junub guys. Ya nggak mungkin. Big shower in the night kan mungkin nggak mungkin. Nggak ada orang habis mandi junub terus bercerita. Nah, tiga hal ini kalau kita pakai untuk amal kita yang lain, kita tuh kan jangan istimewa. Contohnya begini, sedekah, ya toh. Jangan sedekah terus banyak diceritakan ke orang lain. Sedekahnya niatkan untuk Allah, lakukan sembunyi-sembunyi, dan kalau sudah sedekah jangan cerita. Kan pahalanya lebih besar. Sholat malam, lakukan untuk Allah, lakukan sembunyi-sembunyi, kalau sudah jangan cerita. Kadang-kadang aku mendoakan kamu dalam sujudku. Loh, ya apa? Ya apa ini? Kan nggak masuk akal. Sehingga sedekah, sholat malam, kemudian ibadah umroh atau
birrul walidain, bahkan Nabi Muhammad mengatakan shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb, sedekah sembunyi-sembunyi itu menutup murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, putra dari Sayyidina Husain, putra dari Siti Fatimah, putri dari Nabi Muhammad. Jadi ini buyutnya Nabi. Beliau setiap malam, every single night, membagi sembako 100 paket untuk 100 rumah yang ada di Madinah. Malam-malam pakai masker, pakai tutupan wajahnya, biar nggak kelihatan. Orang Madinah taunya gimana? Ketika beliau meninggal, tahu-tahu nggak ada paket itu. Lah, awalnya orang-orang Madinah mengatakan, orang miskin Madinah itu mengatakan bahwa ini sepertinya dari pemerintah. Hari pertama dibuka, zong. Ya, hari kedua, zong. Hari ketiga, zong, karena jamak. Maka dibuka, loh kok gak ada? Maka mereka pun ngemis berjamaah. Nah, orang-orang Madinah yang memiliki ekonomi yang baik, mereka bertanya, kenapa kalian ini ngemis? Selama ini kalian kemana? Selama ini kita dijatah oleh pemerintah. Pemerintahnya mengatakan, loh, kita mungkin camatnya ya. Camatnya mengatakan, kami himbau kepada masyarakat, karena harus menghimbau, kata-kata mesti menghimbau. Saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami tidak pernah membagikan sembako apapun. Maka setelah dicari informasi, baru pembantunya Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa yang bagi sembako itu adalah Sayyidina Ali sendiri, dan beliau ketika saya bantu, beliau mengatakan, jangan bantu saya. Apa kamu siap menikul dosa saya di hari kiamat? Wah, saya nggak siap. Kalau kamu nggak siap, biar saya mikul. Makanya ketika dimandikan Sayyidina Ali Zainal Abidin yang notabene sangat putih sekali, kulitnya sangat putih, kemerahan saking gantengnya, itu di pundaknya membekas hitam karena bekas mikul. Dilakukan 100 rumah every single night, tanpa pencitraan, tanpa Instagram, tanpa mengatakan murah banget, tanpa begitu. Dan akhirnya beliau melakukannya sembunyi-sembunyi. Sehingga melakukan amal sembunyi-sembunyi itu sangat diistimewakan. Dan setelah selesai, beliau tidak pernah bercerita. Jadi mandi junub itu kalau dibuat moto untuk ibadah kita sangat istimewa sekali. Ini saya konsentrasi supaya tidak kena hidung. Biar apa gitu, Bib? Biar tidak sering mulat gitu kan. Berarti saya pernah, Bib, kayak gitu, Bib. Okay. Karena kan malu, Bib. Maksudnya malu itu kok tiba-tiba sebelum subuh kok mandi gitu, Bib. Ngaren ya. Itu ketahuan ibu saya. Ketahuan ibu saya. Marilah boleh. Bingung mau jawab apa. Bingung. Bingung. Marilah apa? Mandi besar, Bu, aku bilang gitu akhirnya. Walah, ya wis gak apa-apa. Bagus. Bilang gitu. Tapi mau sembunyi-sembunyi gimana ya? Nggak bisa, pastilah. Bisa. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Saya rasa itu enough ya, sudah cukup insya Allah. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, itu adalah sedikit tentang pengetahuan kita tentang apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi mungkin buat teman-teman, kita ambil sisi positifnya, kita buang guyonannya tadi. Karena kalau saya ketemu beliau, itu mesti ya dagelan terus. Tadi kita sedikit untuk intermezzo saja sama beliau, sama Habib Muhammad bin Anis di sini. Jadi mungkin buat teman-teman kalau ingin nge-follow Instagram dari beliau, bisa di mana? Di Osif Orangutan. Itu Instagram saya. Oh iya, bin.anis. Nah, bin.anis itu passwordnya. Jangan lupa di subscribe dan juga di follow Instagram dari Rhythm87. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih buat Habib Muhammad bin Anis. Mohon maaf, ngampun kalau ada salah ngomong tadi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.